Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 320 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding pelangi yang tampilannya cantik. Dan tentu saja rasanya juga enak. Ini sebetulnya adalah puding biasa, tapi dengan sedikit sentuhan keindahan, maka bisa membuat tampilannya lebih cantik daripada puding biasa. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 10 gram agar-agar bubuk. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Ini setara dengan 1,5 bungkus. Satu bungkusnya beratnya 7 gram. 5 gram jelly bubuk rasa leci. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Ini setara dengan setengah bungkus kemasan yang 10 gram. Jadi kemasannya ini kemasan yang kecil. 150 gram gula pasir, 1 liter atau 1000 ml susu cair, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh esen leci. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan cetakan puding seperti ini. Ini gelombang-gelombangnya atau lekukan-lekukannya ini sama ya. Kurang lebih ini diameternya 22 cm. Langkah pertama, campur gula pasir dengan agar-agar bubuknya. Jelinya, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Pastikan harus benar-benar tercampur rata supaya nanti saat kita tuangkan susunya tidak ada bagian yang menggumpal atau bergerindil. Setelah benar-benar tercampur rata, lalu masukkan susu cairnya, tambahkan garamnya. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk terus ya, supaya gulanya cepat larut, sehingga tidak ada bagian yang bergerak atau ngintip. Ini kita biarkan sampai mendidih. Sambil sesekali kita aduk-aduk, supaya susunya ini tidak pecah. Ini sudah mendidih, tapi ini kita biarkan kurang lebih 3 menitan hingga 5 menit supaya betul-betul matang sempurna ya. Ini sudah cukup, lalu kita matikan kompornya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai uapnya berkurang sebelum kita tuangkan ke dalam cetakannya, karena ini cetakannya kan terbuat dari plastik. Ini uapnya sudah mulai berkurang, lalu masukkan esen lecinya. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu tuangkan ke dalam cetakannya. Kemudian kita biarkan sampai keras. Ini sudah keras, lalu kita keluarkan dari cetakannya. Ini yang sudah saya keluarkan dari cetakannya ya.
siap untuk kita beri warna. Untuk warnanya kita membutuhkan 6 macam. Ini saya menggunakan warna ungu, kuning, oranye, biru, hijau, dan pink. Kemudian kita juga membutuhkan kuas. Saya hanya menggunakan 2 kuas ya. Ini yang kecil, nanti untuk bagian yang sempit bagian ini ya. Kemudian yang kuas yang besar, ini untuk yang lebar. Jadi karena saya menggunakan 2 macam kuas, maka kita membutuhkan air matang untuk mencuci kuas-kuas ini setiap ganti warna. Kemudian masing-masing warna tadi kita encerkan ya. Ini saya menggunakan perbandingan 1/4 sendok teh pewarna diencerkan dengan 1 sendok teh air matang. Jadi kita menggunakan air matang karena nanti kan langsung kita gunakan untuk mewarnai pudingnya. Dan ini langsung kita makan, tidak melalui proses pemasakan lagi ya. Jadi gunakan air matang. Tahap berikutnya, tahap mewarnai pudingnya. Sebelum kita warnai, maka ini kita keringkan dulu dengan menggunakan kitchen towel atau tisu dapur. Jangan menggunakan tisu wajah, karena nanti kalau menggunakan tisu wajah akan meninggalkan serabut-serabut lembut di permukaannya ya. Jadi kita gunakan kitchen towel atau tisu dapur. Ini kita keringkan dulu permukaannya sampai betul-betul kering ya. Lalu setelah permukaannya kering, mulai kita warnai ya. Ini saya mulai dari warna ungu ya. Kita celupkan kuasnya ke dalam pewarnanya. Terus ini kita tekan-tekan dulu supaya nggak demblok. Baru nanti kita oleskan dengan hati-hati ya. Seperti ini. Ini sering kita ulang-ulang ya. Sampai warnanya nanti sesuai dengan yang kita kehendaki. Setiap kita celupkan kuasnya ke dalam pewarnanya, ini jangan langsung kita oleskan ke pudingnya ya. Ini kita tekan-tekan dulu. Seperti ini. Baru kemudian kita oleskan. Seperti ini ya. Kemudian untuk bagian yang sempit ya, ini saya menggunakan kuas yang kecil tadi. Lakukan hal yang sama untuk warna-warna lainnya. Jangan lupa selalu cuci bersih kuas yang kita gunakan setiap kali ganti warna. Lalu ini kita keringkan dengan tisu ya. Kemudian kalau ada bagian yang melebar seperti ini, segera kita keringkan dengan tisu ya, dengan hati-hati. Selama kita mewarnai, kita harus rajin-rajin mengeringkan atau mengelap bagian yang melebar-melebar seperti ini ya. Dengan menggunakan tisu, hati-hati. Ini sudah selesai, kita mewarnainya. Kalau misalkan kita ingin mengulanginya lagi, boleh ya. Tapi kita keringkan dulu permukaannya, baru nanti kita ulang kembali. Ini sudah selesai tahap pewarnaannya. Kemudian kita bikin lapisan jelinya. Bahannya 1 bungkus jeli bubuk rasa leci. Ini saya menggunakan kemasan kecil 10 gram. Saya gunakan juga fruit acid-nya. 400 ml air, 50 gram gula pasir. Langkah pertama, campur gula pasir dengan jeli bubuknya. Ini kita aduk sampai tercampur rata supaya nanti kalau kita tambahkan airnya tidak ada bagian yang menggumpal.
betul-betul tercampur rata, lalu masukkan airnya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu masukkan sitrunsur atau asidnya ya. Kita tunggu sampai berubah bening. Ini sudah berubah bening ya. Lalu kita matikan kompornya. Lalu tuang ke dalam cetakannya. Kemudian puding yang sudah kita hias ini kita keringkan ya permukaannya dengan menggunakan tisu. Setelah kita keringkan, lalu ini kita tusuk-tusuk dengan garpu ya semuanya sampai rata. Tidak perlu terlalu dalam. Setelah semuanya kita tusuk-tusuk dengan garpu, lalu ini kita kembalikan ke dalam cetakannya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian lapisan jeli yang ada di permukaan ya, ini kita sisihkan, kita ambil. Nanti akan kita campur ke dalam agar-agar penutupnya. Lalu biarkan lapisan jeli beningnya mengeras. Setelah lapisan jelinya ini mengeras, lalu ini kita tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu sampai rata, supaya nanti saat kita tuangkan dengan puding penutupnya bisa melekat dengan baik. Bahan berikutnya, puding penutupnya. Bahannya 350 ml susu cair, setengah bungkus agar-agar bubuk warna putih, kurang lebih beratnya 4 gram, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus, dan pewarna terserah kita. Saya menggunakan warna biru yang soft. Dan sisa dari jeli bening yang ada di permukaan puding tadi ya. Ini nanti kita campurkan. Cara membuatnya pada prinsipnya sama ya. Jadi kita campur dulu agar-agar bubuknya dengan gula pasirnya. Kemudian setelah tercampur rata baru masukkan susu cairnya, garamnya, dan sedikit pewarna. Lalu masukkan jeli beningnya ya. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih, tapi kita tunggu kurang lebih 3 menitan hingga 5 menitan ya, supaya betul-betul matang sempurna. Kita aduk-aduk terus supaya tidak pecah susunya. Ini sudah cukup, kita matikan apinya. Lalu panas-panas kita tuangkan ke atas pudingnya, sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Jadi jangan langsung kita tuang semuanya, karena nanti bisa naik ke atas ini puding bawahnya. Jadi harus sedikit demi sedikit. Kemudian ini kita biarkan sampai keras. Nah, ini hasilnya puding pelangi yang sudah jadi ya. Kita lihat penampilannya sangat cantik. Ini sebetulnya puding biasa, tapi karena kita beri sentuhan keindahan, kita bikinnya dengan sabar, akhirnya tampilannya juga beda daripada puding seperti biasanya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, encerkan terlebih dahulu pewarnanya dengan air matang supaya nanti hasilnya tidak belentong-belentong. Kemudian kita kuaskan secara berulang-ulang sampai rata warnanya. Yang kedua, setiap ada cairan berwarna, segera keringkan dengan tisu dapur. Yang ketiga, sebelum puding susunya ini kita lapisi dengan jeli beningnya, maka keringkan dulu dengan tisu dapur permukaannya,
lalu kita tusuk-tusuk dengan garpu sampai rata supaya nanti lapisan jelinya bisa menempel dengan baik. Yang keempat, tusuk-tusuk permukaan puding susunya dengan garpu sampai rata sebelum kita tuangkan puding penutupnya supaya nanti bisa melekat dengan baik. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka kita bisa membuat puding pelangi yang rasanya enak, segar, dan tampilannya juga cantik. Terima kasih telah menonton video ini.